sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, ya, sehingga kita bisa lagi menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawatullah wassalamu semoga tetap terturunkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya mari kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam bait ke-18. Syu'aib wa Harun wa Musa wa Yasa Zulkifli Daud Sulaiman. Sekarang cerita tentang Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib, Harun, Musa dan Ilyas, Zulkifli, Daud dan Sulaiman. Ya, Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib ini dikatakan sebagai anak keturunan Madian bin Ibrahim. Dan dikatakan pula bahwa beliau bukan dari keturunan Nabi Ibrahim. Sungguhnya beliau adalah anak keturunan dari orang-orang yang beriman pada masa Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Syu'aib ini anak dari anak perempuan Nabi Lut, cucu perempuan Nabi Lut dari putranya, Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya ke penduduk Madian, dan mereka adalah penduduk yang mengkufuri Allah dan jelek dalam bermuamalah, yaitu mereka mengurangi timbangan dan ukuran sesuatu, dan mereka merusak harta mereka. Tatkala mereka mendustakan Nabi Syu'aib, maka Allah membinasakan mereka sehingga daerah mereka ditimpa kelaparan karena ulah mereka, seakan-akan mereka tidak dapat mendiaminya dan mereka tidak dapat hidup di dalamnya. Nah, jadi kalau Nabi Syu'aib ini sukanya apa? Mengurangi timbangan. Jadi itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi kalau kita berjualan itu harus jujur. Sakilo ya sakilo, ora usah kurangi. Suri tauladan dari Nabi Syu'aib. Selalu dekat dengan Allah. Nabi Syu'aib dalam setiap kegiatannya tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu beliau memiliki hati yang bersih dan suka membantu orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, Nabi Syu'aib ini mempunyai komunikasi yang baik. Juru pidato. Begitulah julukan yang diberikan kepada Nabi Syu'aib karena kemampuannya dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat atau argumentasi. Nah, sifat ini sangat diperlukan bagi kita karena bisa mengajak orang lain agar menuju jalan yang benar. Jadi belajar berkomunikasi yang baik itu juga penting. Biar apa? Biar kita tidak senantiasa melukai hati orang lain. Seperti halnya kalau kita mengingatkan teman kita, ya wis, bagaimana adabnya mengingatkan kepada orang lain gimana?
Ya jangan sampai kalau mengingatkan atau menegur teman kita di hadapan umum. Jadi kalau pas sendiri atau pas berdua baru diomongin. Sultan, misalnya Sultan salah. Sultan, kemarin kamu salah gini. Nah, itu cuma berdua, jangan ditegur di hadapan umum. Bukan boleh. Yang ketiga, selalu membantu orang lain. Nabi Syuaib ini sangat suka membantu orang lain, terutama orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit. Nah, membantu orang lain merupakan suatu hal yang sangat baik, bahkan harus dilakukan. Nah, dengan membantu orang lain maka orang yang dibantu akan senang dan kita yang membantu akan mendapatkan pahala. Jadi sebisa mungkin kalau ada temannya yang kesusahan, nanti bantu. Kita hidup di dunia tidak ada yang tahu ya, amal perbuatan mana yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sebab kita membantu teman kita itu menjadi sebab, menjadi wasilah dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu menjaga hati dan diri. Nah, selalu menjaga hati dan diri. Suri tauladan yang bisa kita ambil dari Nabi Syuaib. Selalu menjaga hati dan dirinya agar tidak muncul perasaan benci, sombong dan lain-lain yang kiranya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Menjaga hati dan menjaga diri. Dadi wong iku ojo senengane iri. Ngerti gede? Iri jangan sampai nikmati koncone. Jadi jangan jadi orang itu seperti lalat. Lalat itu kenapa? Lalat itu terlalu fokus pada kotoran sing jelek-jeleknya. Lalat lah panggonan yang nang sampah sing kotor. Jadilah orang itu seperti lebah. Nyawang itu sing apik. Nah, berarti. Jadi kalau kalian ingin hati kalian itu gak iri, dengki, sombong, jangan lihat orang lain itu kejelekannya, tapi lihat kebaikannya. Jadi nek sampean delok wong kok elek, nanti sampean akan timbul rasa aku sing paling apik dhewe lah. Itu gak boleh. Ya. Selanjutnya adalah mukjizat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dan pengikutnya selamat dari azab Allah yang menimpa kepada kaum Madian. Nah, atas izin Allah. Yang kedua, Nabi Syuaib mampu mendatangkan azab badai panas. Terus yang ketiga adalah atas izin Allah Nabi Syuaib mendatangkan awan hitam, petir dan gempa bumi. Nah, itu mukjizat Nabi Syuaib. Selanjutnya adalah kisah Nabi Harun. Ada yang tahu Nabi Harun? Apa ini Nabi Harun? Nah, kisah Nabi Harun dan Nabi Musa. Dakwahnya dimulai dengan menumbuhkan Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misinya Nabi Harun dan Nabi Musa ini mengenalkan Allah pada kaum Bani Israel. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini diutus berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun dan Nabi Musa ini adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub. Nah, turunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir.
Satu hari seorang ahli nujum datang menghadap Raja Fir'aun. Menurut perhitungnya akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel, kelak menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Raja Fir'aun ini sudah memprediksi bahwa akan ada anak yang lahir dari Bani Israel yang nantinya akan menjadi musuh Raja Fir'aun. Siapa itu? Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa ini dilahirkan oleh pasangan suami istri yang bernama Imron dan Yukaban. Nah, begitu mengetahui bahwa anaknya lahir adalah laki-laki, Yukaban dan Imron ini panik. Jika tidak disembunyikan, maka pasti akan dibunuh oleh pesuruh dari Fir'aun. Nah, akhirnya ibu emang gak dibunuh, ibu mempunyai ide dihanyutkan di sungai. Dihanyutkan di sungai. Nah, kakak Nabi Musa diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut, dan di tangan siapakah Nabi Musa ditemukan. Jadi habis dihanyutkan tadi tetap dipantau oleh kakaknya Nabi Musa. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Kemudian pas dibuka isinya bayi. Nah, mereka bawa ke hadapan ibu mereka, yakni istri Fir'aun yang bernama Asia. Nah, istri Fir'aun sangat senang lihat bayi itu sehingga ingin merawatnya. Sudah dirawat, hasilnya nggak setuju Raja Fir'aun. Terus nggak usah dirawat. Pada akhirnya dengan rayuan istrinya Aisyah, akhirnya Raja Fir'aun mensetujui untuk merawatnya. Nah, sudah dirawat di kerajaan, bingung yang menyusui ini siapa. Jadi dari banyaknya wanita yang ingin menyusui Nabi Musa, tidak ada yang mau Nabi Musa. Dan pada akhirnya kakaknya itu memberi informasi bahwa istri si Raja Fir'aun mencari orang untuk menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibu dewe sing menyusui. Sudah besar, singkat cerita, sudah dididik di kerajaan sebagaimana anak-anak raja. Ia berpakaian seperti Raja Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Namun setelah Musa dewasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Musa meninggalkan istana dan menyebarluaskan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Nah, terus Nabi Harun diutus menjadi pendamping Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa dalam berdakwah menyebarluaskan agama Islam, pada saat itu dikisahkan bahwa Nabi Musa tidak begitu fasih dalam berbicara karena kekakuan pada lidahnya. Maka itu Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan Nabi Harun alaihissalam kakak kandungnya sekaligus sebagai teman dalam berdakwahnya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini masih saudara. Selanjutnya kisah Nabi Isa Ilyas. Itu singkat cerita tentang Nabi Harun dan Nabi Musa. Sejarah singkat Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Harun alaihi salam. Dengan nama lengkapnya Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imron bin Qohij bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, sampai
hamba Ibrahim. Nabi Ilyas ini diutus Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum Bani Israel yang membangkang karena menyembah berhala dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ilyas berdakwah kepada umatnya agar meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu menyembah berhala. Memang jadi setiap nabi itu ada ujiannya sendiri-sendiri. Kalau tadi Nabi Lut itu kaum sodomi mengurangi timbangan, banyak kali ujiannya para nabi. Akhirnya berdakwah agar umatnya meninggalkan kebiasaan buruknya, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi kaumnya ini tidak menghiraukan ajakan Nabi Ilyas. Padahal Nabi Ilyas sudah mengingatkannya berkali-kali, "Wih, ojo nyembah berhala, karena itu suatu kegiatan yang buruk, musyrik, menyekutukan Allah." Akan tetapi mereka masih hidup berfoya-foya, bermewah-mewahan dan menghambur-hamburkan hartanya, bahkan terang-terangan menciptakan Tuhan baru. Maksud Tuhan kok diciptakan? Padahal Tuhan yang menciptakan kita. Ini gawe Tuhan. Ya Allah. Mereka menyembah berhala yang terbuat dari emas dan diberi nama Baal. Nah, itu Tuhan barunya kaumnya Nabi Ilyas. Baal dianggap oleh mereka sebagai tempat perlindungan, tempat meminta serta memohon pertolongan. Sampai-sampai kaumnya ini rela mendaki gunung demi memohon kepada Baal, karena mereka menempatkan Baal di atas gunung Karmel. Terus mari patung yang terbuat dari emas yang bernama Baal dan ditempatkan di atas gunung Karmel. Nah, akhirnya Nabi Ilyas mendengar cerita itu, kejadian itu dari kaum Bani Israel. Ini membuat Allah murka. Nabi Ilyas selalu mengingatkan agar umatnya terhindar dari kemusyrikan. Sudah 3 tahun tidak ada hujan di lingkungan kaum Bani Israel. Nabi Ilyas pun mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. "Hai Ilyas, pergilah kepada mereka dan beritahukanlah bahwa tidak lama lagi akan turun hujan di Bani Israel ini." Maka Nabi Ilyas pun mendatangi mereka, tapi mereka tetap saja membangkang dan malah mengatakan Nabi Ilyas ini sebagai pengacau. "Hai Nabi Ilyas, kamu adalah pengacau." Nabi Ilyas pun menjawab, "Saya bukan pengacau, justru kalianlah mengapa menyembah berhala Baal. Kalian telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala." Nabi Ilyas langsung berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hentikan musibah kekeringan ini." Musibah pun berhenti dan Allah menurunkan hujan kepada Bani Israel berhari-hari. Pada saat itu Bani Israel hidup bahagia karena mendapatkan anugerah hujan. Nah, setelah sekian lama kekeringan, perekonomian mereka pun kembali pulih dengan adanya kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka masih belum bersyukur. Nah, mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukannya lagi. Dilakoni menyembah berhala, hidup berfoya-foya. Akhirnya kaum Bani Israel pun kembali ditimpa musibah yang berat, yaitu gempa bumi yang dahsyat. Mereka pun kelimpangan dan tidak bernyawa lagi. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman selamat dari musibah tersebut karena sudah terlebih dahulu meninggalkan negeri tersebut. Nah, dari sini menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi umatnya yang membangkang dan durhaka.
Dan Nabi Ilyas tidak pernah menyerah dan selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, sudah sepantasnya sikap teladan ini kita teladani, menirunya. Jadi dalam berdakwah atau dalam belajar, dalam menuntut ilmu itu kita yang pertama tidak boleh menyerah, tidak boleh menyerah, dan selalu mengajak kebaikan kepada teman-teman kita. Kebaikan apapun itu yang kamu ketahui, ya ajarkan kepada teman kalian. Karena memberikan satu ilmu itu sangat sekali bermanfaat. Nah, ono wong sampean kandhani, sampean memberikan contoh yang baik kepada orang lain, maka ketika orang lain itu mengerjakan apa yang kalian contohkan, maka kalian sama. Dan seterusnya, ketika orang itu melakukan kebaikan itu, kalian akan mendapatkan pahala dan bisa juga menjadi jariah pahala yang terus menerus, yang tidak kalian ketahui datangnya dari mana. Makanya ngelakonono sing apik, sapa ngerti orang itu sadar ketika kalian melihat kalian melakukan sebuah kebaikan tersebut. Selanjutnya adalah Nabi Ilyas. Sudah ya Nabi Ilyas ya. Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli ini berani menjadi pemimpin. Awal mula pimpinan Nabi Dzulkifli seorang. Jadi pada suatu hari ada seorang raja di negeri Syam, tepat di mana Nabi Dzulkifli lahir dan besar, mengumpulkan semua rakyat dengan tujuan mencari dan menemukan seorang penerus kerajaan. Nah, sang raja yang usianya tidak muda lagi perlu mencari pengganti dirinya. Hadapan para rakyat yang menyampaikan maksud tersebut secara terbuka pada rakyatnya, dan rakyatnya mendengarkan secara seksama. Sang raja ini sudah ingin berhenti karena sudah tua untuk memimpin negeri Syam, tapi apesnya sang raja tidak memiliki keturunan yang bisa dijadikan pengganti dirinya. Jadi raja Syam ini tidak mempunyai keturunan untuk menggantikan dirinya sebagai raja. Nah, dalam pidatonya raja di negeri Syam saat itu gelisah dirinya selama ini siapa yang akan menggantikan posisi sebagai pemimpin kerajaan. Namun kebanyakan orang yang menghadiri pidato raja tetap saja langsung menunjukkan kesiapan untuk menjadi raja. Jadi banyak yang menawarkan untuk menjadi raja, saya aja. Sampai saat di mana sang raja mengajukan syarat yang sebenarnya tidak terlalu sulit. Syarat itu tersebut hanya membutuhkan konsisten dan kandidat calon raja. Sang raja mengumumkan syaratnya. Apa saja syaratnya? Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah kepadanya, akan saya serahkan kerajaan ini karena saya sudah sangat tua, ucap sang raja kepada rakyatnya. Nah, akhirnya diumumkan kepada rakyatnya. Itu adalah syarat untuk menjadi raja, pengganti raja. Akhirnya pemuda yang berdiri itu bernama Bashar putra Nabi Ayub. Ia mengatakan kepada raja dengan tegas dan penuh percaya diri, hamba sangat sanggup. Nah, tapi Nabi demikian sang raja tidak lantas mengiyakan kesanggupan Bashar untuk menjadi seorang raja. Sang raja malah mengulang lagi pertanyaannya yang sama kepada rakyatnya. Tentu saja seluruh rakyat ini tidak merespon pertanyaan itu kecuali Bashar, dan ia juga mengulang-ulang jawaban yang sama. Setelah sudah 3 kali oleh Bashar, akhirnya sang raja
merasa mantap dan yakin bahwa sudah ada yang siap menggantikan posisi dirinya, Bashar akhirnya didapuk menjadi seorang raja di negeri Syam. Nah, dari kejadian itulah kemudian Bashar mendapatkan julukan sebagai Dzul Kifli. Nah, jadi namanya itu Bashar dan mendapatkan julukan Dzul Kifli, seorang raja dari kalangan nabi yang memimpin tanah Syam dengan menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Apa kok dijenengi Dzul Kifli? Orang dengan ganjaran ganda, menjadi seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, namun menjadi seorang pemimpin bertanggung jawab atas apa dan siapa yang dipimpinnya. Jadi itulah jiwa-jiwa pemimpin, tidak hanya bisa memimpin dirinya sendiri, tapi juga bisa memimpin orang yang telah dipimpinnya. Mungkin sampai sini dulu. Kita lanjutkan di minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima lamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faghfirna wa faghi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'na bima lamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faghfirna wa faghi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana fa'na bima lamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faghfirna wa faghi 'alana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.